Konflik tanah antara warga dan PT PN2, DPRD Langkat datangi lokasi. 17 pasien positif COVID-19 Kabupaten Karo dinyatakan sembuh. 2.900 anggota TNI Rindam 1 Bukit Barisan Pematang Siantar ikuti rapid test. Selamat malam pemirsa, selain cuplikan berita tadi kami juga akan menghadirkan sejumlah informasi menarik lainnya. Bersama saya Irwan Saragih, pemirsa, inilah Sumut Hari Ini Malam selengkapnya. Pemirsa, konflik tanah antara warga dan PT PN2 yang tak kunjung usai membuat Komisi A DPRD Kabupaten Langkat, perwakilan pemerintah Sumatera Utara dan Badan Pertanahan Nasional turun langsung ke lokasi sengketa. Kedatangan mereka disambut unjuk rasa oleh warga. Kedatangan Komisi A DPRD Kabupaten Langkat ke lokasi sengketa di Desa Kuala Begumi, Kecamatan Setabat, Kabupaten Langkat ini merupakan tindak lanjut dari rapat dengar pendapat terkait sengketa tanah seluas 10 hektar di lokasi tersebut. Komisi A juga mengundang pihak terkait ke lokasi seperti warga masyarakat, PT PN2, Badan Pertahanan Nasional, dan pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Selain untuk melihat langsung tanah yang disengketakan, DPRD Langkat juga meminta BPN untuk menentukan titik lokasi berdasarkan data GPS milik BPN. Penentuan titik koordinat ini dinilai perlu untuk menetapkan kawasan yang disengketa masih termasuk dalam hak guna usaha PT PN2 atau tidak. Sayangnya, dalam acara itu tidak ada satupun perwakilan PT PN2 yang datang, sedangkan warga datang sambil berorasi menuntut tanah mereka segera dikembalikan. Lahan seluas 10 hektar ini diklaim milik warga sesuai dengan Surat Gubernur Sumatera Utara tahun 1985. Namun lahan tersebut juga diklaim sebagai hak guna usaha milik PT PN2. Saat ini, 2 hektar telah digunakan oleh pemerintah Kabupaten Langkat sebagai lokasi tes KIUR Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat. Komisi A DPRD Langkat, Yul Hijar menyatakan, meskipun hasil dari penentuan titik koordinat oleh BPN ini baru akan diketahui 2 pekan mendatang, pihaknya siap menindaklanjuti persoalan ini agar tidak berlarut-larut. PR Kabupaten Langkat, khususnya Komisi A hari ini turun kemari adalah sebenarnya targetnya hanya mencari titik koordinat. Saat ini tim di lapangan masih tetap keliling. Maksudnya setelah titik koordinat ini dinyatakan pasti bahasanya di luar daripada ex-PTP, maka secepat mungkin kami akan adakan RDP kembali, mengundang kembali PTP, mengundang lagi kembali BPN, mengundang lagi tokoh masyarakat atau kelompok tani. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rena TV. Sementara itu menjelang pemilihan kepala daerah Kota Tanjung Balai yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 mendatang, tokoh pemuda Tanjung Balai Fadli Yasir mengajak para tokoh Tanjung Balai untuk ikut meramaikan bursa kepala daerah agar Tanjung Balai ke depan memiliki konsep yang jelas, terukur, dan masyarakatnya sejahtera. Putra daerah Tanjung Balai yang kini berkiprah di kancah nasional, Fadli Yasir, melihat kondisi kota Tanjung Balai sekarang ini sangat menyedihkan dan memprihatinkan. Ia melihat kotanya yang sangat kumuh dan sangat semrawut. Tidak hanya itu, jalan di kota Tanjung Balai banyak rusak dan tidak diperbaiki oleh pemerintah. Bangunan-bangunan pemerintah banyak yang tidak layak seperti rumah sakit dan jembatan, serta pelayanan pemerintah kepada masyarakat kurang baik. Menurut Fadli Yasir yang merupakan Ketua PP Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama, melihat kota Tanjung Balai dengan luas wilayah 60,52 km dan jumlah penduduk sekitar 175.233 jiwa, tingkat kesejahteraan masyarakatnya sangat rendah, serta tingkat pendidikannya kurang. Dirinya berharap kota Tanjung Balai yang sebentar lagi pesta demokrasi di tahun 2020, masyarakat lebih cerdas dan lebih pandai memilih siapa pemimpin yang layak. Warga juga harus bisa memilih pemimpin yang bisa mengembangkan kota Tanjung Balai dari segi ekonomi, infrastruktur, wisata, kesehatan, pendidikan, dan mensejahterakan masyarakatnya. Kalau kondisinya sangat menyedihkan,
Kalau menurut saya bahwa kota itu kota sangat kumuh, kota kumuh. Kalau penilaian saya, karena kota itu tidak punya wajah lagi. Mau wajah apa? Sebagai kota religius dan lain-lain. Kotanya, perkotaan yang sedikit itu semeraut. Tingkat masyarakatnya, kesejahteraan masyarakatnya rendah. Pendidikannya juga rendah. Kesehatan, rumah sakitnya tidak representatif dianggap menjadi rumah sakit pemerintah. Bangunannya, apalagi fasilitas-fasilitas yang ada. Dulu kepala daerah yang lalu pernah mau bangun Riflat, tapi tidak terlaksana. Nah, menurut saya bahwa kalau ditanya soal kondisi ini sangat memprihatinkan, sangat memperhatikan. Jadi saya berharap memang ini kan mau pilkada. Saya berharap ke depan masyarakat itu lebih cerdas, lebih pandai untuk memilih siapa pemimpin yang layak. Kalau pemimpin yang lama saat ini yang ingin maju, coba lihat track recordnya, betul nggak dia betul punya niat dan punya kemampuan untuk membangun kota. Kita bisa lihat hasilnya sekarang. Nah sekarang ada calon yang lain, coba lihat dari profilnya punya niat atau enggak. Tapi kan yang lama itu kan sudah bisa kita ukur mampu atau tidak melaksanakan pembangunan. Mampu nggak memenuhi harapan masyarakat untuk membangun kota yang layak, bukan kota yang semeraut, kota yang harapan saya seperti itu. Dan kemudian para tokoh yang ada di Tanjung Balai, kita sangat berharap untuk melakukan pendidikan dan pencerahan, pencerdasan kepada masyarakat untuk berani, untuk mampu memilih dan melihat, menilai siapa pemimpin yang layak, yang punya niat untuk membangun Tanjung Balai. Dirinya juga menyatakan bahwa saat ini sedang membangun komunikasi politik dengan beberapa partai dan sudah mendapatkan dukungan dari masyarakat untuk maju di Pilkada Kota Tanjung Balai tahun 2020. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, perkembangan kasus COVID-19 di Kabupaten Simalungun berdasarkan update data gugus tugas masih terus terjadi peningkatan dengan jumlah akumulasi pada Selasa 14 Juli 2020 mencapai 98 orang. 57 pasien masih dalam perawatan, 37 pasien dinyatakan sembuh dan 4 orang meninggal. Perkembangan kasus COVID-19 di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara masih terus terjadi peningkatan. Berdasarkan update data dari gugus tugas Simalungun, pada Selasa 14 Juli 2020, sejumlah akumulasi mencapai 98 orang. Jumlah ini bertambah setelah 2 orang warga dari Kecamatan Sidamanik dan Bandar Masilam terkonfirmasi positif COVID-19 hasil swab pada tanggal 13 dan 14 Juli 2020. Sehingga total jumlah pasien positif COVID-19 dalam perawatan mencapai 57 orang. Selain itu, pasien sembuh COVID-19 juga terus meningkat. Data ini bertambah pada Jumat tanggal 10 Juli 2020, 4 diantaranya warga Nagori Tanjung Hataran dan 1 orang warga Kecamatan Tapian Dolok yang dirawat di Rumah Sakit Perdagangan dan dinyatakan sembuh pemeriksaan 2 kali swab dengan hasil negatif. Kemudian pada tanggal 11 Juni 2020, 1 orang warga Kecamatan Girsang Sipangan Bolon juga dinyatakan sembuh pemeriksaan 2 kali swab dengan hasil negatif setelah dirawat di Rumah Sakit Parapat, sehingga total pasien sembuh mencapai 37 orang. Sedangkan pasien meninggal bertambah 1 orang pada tanggal 10 Juli 2020 kemarin, sehingga total pasien meninggal mencapai 4 orang. Sementara untuk wilayah pemetaannya, dari 32 kecamatan se-Simalungun ada 17 kecamatan yang terdata warganya positif COVID-19 dan kasus terbanyak masih di Kecamatan Bandar Huluan. Pemerintah Kabupaten Simalungun melalui Dinas Kesehatan selalu menghimbau kepada masyarakat agar tetap mematuhi protokol kesehatan dan tidak ragu untuk memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan yang ada di Simalungun apabila terjadi gejala COVID-19. Dosi Simarmata melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.
Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Pangdam 1 Bukit Barisan pantau rapid test kepada anggota TNI Rindam 1 Bukit Barisan Pematang Siantar. Hasil pemeriksaan dari 1.373 anggota TNI, 77 yang diantaranya reaktif. Sebanyak 2.900 siswa peserta yang sedang melaksanakan pendidikan di Kesatuan Rindam 1 Bukit Barisan Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara menjalani rapid test massal. Hal ini dilakukan guna mencegah klaster baru dalam penyebaran virus COVID-19. Pangdam 1 Bukit Barisan Maijen TNI Irwansyah bersama dengan jajaran terjun dan memantau langsung kegiatan rapid test massal terhadap 1.373 peserta didik di kawasan Rindam 1 Bukit Barisan, Jalan Argasari, Kelurahan Setianegara, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Pelaksanaan rapid test massal ini digelar pada 12 Juli 2020 kemarin. Hal ini guna mencegah klaster baru dalam penyebaran virus COVID-19. Kegiatan dilaksanakan di Gedung Olahraga Rindam 1 Bukit Barisan dibantu oleh petugas dari Tim Gugus Tugas Provinsi Sumatera Utara dan Tim Gugus Tugas Kabupaten Simalungun. Pangdam 1 Bukit Barisan Maijen TNI Irwansyah menyebutkan, pelaksanaan rapid test terhadap peserta didik digelar dalam rangka mendukung pemerintah pencegah penyebaran COVID-19, khususnya di jajaran organik dan siswa baru di kawasan Rindam 1 Bukit Barisan. Dari 1.373 siswa yang telah dirapid test hingga siang tadi, sebanyak 77 orang dinyatakan reaktif, dan selanjutnya ke-77 siswa akan diisolasi guna pemeriksaan lanjut yakni tes swab. Maijen TNI Irwansyah menyebutkan, kegiatan rapid test ini akan terus dilanjutkan hingga Senin esok, hingga keseluruhan siswa sebanyak 2.900 yang sedang melaksanakan pendidikan di Rindam 1 Bukit Barisan menjalani rapid test. Hasil rapid test yang dilaksanakan terhadap siswa hari ini itu sudah dilaksanakan kepada 1.373 siswa yang rencananya nanti akan mencapai 2.900, sekitar 2.900 anggota TNI. Sehingga pelaksanaan rapid test ini akan berlangsung sampai dengan besok rencananya. Nah, dari hari ini hasil kita sudah simpulkan sebanyak 77 dinyatakan reaktif. Ya. Selanjutnya akan diambil langkah-langkah swab maupun PCR untuk penanganan berikutnya. Ya, diharapkan kita sedini mungkin dapat mencegah menyebarnya pandemi COVID-19 ini di lingkungan Rindam setidaknya. Kegiatan ini merupakan atensi dari Presiden Republik Indonesia dan pimpinan TNI Angkatan Darat dalam mendukung pemerintah mencegah penyebaran COVID-19. Pentanius Sembiring melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu menjelang Pilkada Binjai 2020 di masa pandemi COVID-19, KPU Binjai menggelar rapid test massal. Rapid test massal dilakukan kepada seluruh anggota PPDP, PPS, dan PPK serta sekretariat di 5 kecamatan yang ada di Kota Binjai. Ratusan anggota penyelenggara KPU Kota Binjai yang terdiri dari PPDP, PPK, dan PPS melakukan rapid test massal yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Pemko Binjai. Total ada 735 orang yang dirapid test oleh tim medis dengan rincian 473 orang PPDP, 222 orang PPS, dan 40 orang PPK. Rapid test dilaksanakan di 8 puskesmas yang ada di 5 kecamatan Kota Binjai. Sebelum dirapid test, para anggota KPU harus mencuci tangan terlebih dahulu, kemudian dilakukan pengecekan suhu tubuh, dan harus menyerahkan fotokopi KTP kemudian baru dilakukan rapid test. Komisioner KPU Kota Binjai Robi Effendi mengatakan, rapid test ini diselenggarakan sesuai amanah PKPU nomor 6 tahun 2020 tentang penyelenggaraan pilkada di tengah pandemi. Hari ini KPU Kota Binjai sesuai dengan amanah dari PKPU nomor 6 2020 tentang penyelenggaraan pilkada di tengah pandemi, kita menyelenggarakan pelaksanaan rapid test untuk seluruh
penyelenggara pemilu Badan Ad Hoc di Kota Binjai. Hari ini yang sedang berlangsung adalah pelaksanaan rapid untuk PPK, PPS, dan PPDP. Lebih kurang 735 orang yang dibagi dalam 2 gelombang sampai besok. Untuk hasil rapid test masih menunggu dan nantinya akan diumumkan setelah seluruhnya selesai di rapid test. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, diduga melakukan pengumpulan alat bukti terkait penyidikan pengembangan perkara korupsi, KPK geledah kantor Bupati Labuhan Batu Utara. Saat penggeledahan, tim dari KPK mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian Polres Labuhan Batu. Petugas dari KPK melakukan penggeledahan di kantor Bupati Labuhan Batu Utara yang terletak di Jalan Lintas Sumatera Aikenopan, Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara. Penggeledahan ini diduga terkait pengembangan perkara dugaan kasus korupsi yang menjerat mantan pejabat keuangan YP terkait suap usulan dana perimbangan keuangan daerah pada RAPBN perubahan pada tahun anggaran 2018 lalu. Penggeledahan selama 5 jam ini dilakukan secara tertutup dengan mendapat pengawalan dari aparat kepolisian dan Satpol PP. Usai melakukan penggeledahan, terlihat tim KPK keluar dari kantor Bupati dengan membawa sejumlah kardus, diduga berisikan sejumlah dokumen penting yang dibutuhkan dalam penyidikan. Salah seorang petugas KPK saat keluar dari kantor Bupati menyebutkan, untuk konfirmasi selanjutnya, petugas KPK mempersilahkan awak media untuk menghubungi juru bicara KPK. Tim KPK kemudian meninggalkan kantor Bupati dengan mengendarai 3 unit minibus dan mendapat pengawalan mobil patwal menuju Rantau Perapat, Labuhan Batu. Ucok Sitorus melaporkan untuk Eva Rina TV. Sumut hari ini masih akan kembali, sesaat lagi tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, update kasus COVID-19 di Kabupaten Karo, jumlah pasien positif COVID-19 sebanyak 27 orang, di mana 17 orang dinyatakan sembuh. Diharapkan dengan adanya tim pendisiplinan protokol kesehatan dapat kembali meminimalisir angka penyebaran COVID-19 di Kabupaten Karo. Pasca ditetapkannya Kabupaten Karo menjadi zona merah, angka tingkat grafik positif COVID-19 meningkat drastis beberapa minggu terakhir. Peningkatan juga terjadi terhadap pasien sembuh positif COVID-19. Hal ini dijelaskan tim Satuan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Karo. Jumlah akumulatif terakhir pasien COVID-19 adalah sebanyak 27 orang, di mana 17 orang sudah dinyatakan sembuh, sementara sisanya sedang menjalani perawatan. Selain itu, beliau juga menambahkan, kendala yang dihadapi adalah lambannya hasil laboratorium yang diterima oleh Satgas hingga mencapai 3 minggu, dikarenakan membludaknya pemeriksaan laboratorium untuk uji sampel spesimen. Untuk itu, dirinya terus mendesak pihak provinsi agar dapat memberikan perhatian khusus kepada Kabupaten Karo dalam penerimaan hasil tes spesimen. Ya, seperti sampai kemarin kita itu dari 27 ya, kita kumulatifnya sudah jadi 27 ya. Dari 27 itu jadi 17 sudah dinyatakan sembuh. Jadi kalau kita lihat dari kasus kita yang terakhir dari klaster itu 15 itu berarti yang sudah sembuh dari klaster, dan juga yang beberapa terakhir, dan dari yang sekarang kita penambahan itu ada total itu 27, jadi kita nambah 3 baru ya. Nah, 3 baru itu sekarang semua itu termasuk ada pelaku perjalanan ya. Dengan adanya tim pendisiplinan protokol kesehatan Karo, diharapkan dapat menekan angka grafik naiknya pasien positif COVID-19, dan kepada masyarakat tetap diimbau untuk mengikuti protokol kesehatan dengan memakai masker, rajin cuci tangan, dan jaga jarak untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19, khususnya di Kabupaten Karo.
Chandra Bukit melaporkan untuk Evarina TV. Selain itu, pemirsa, pekerja tenaga kesejahteraan sosial kecamatan melakukan aksi protes terhadap pemerintah Dinas Sosial Kabupaten Pakpak Barat. Aksi protes tersebut dilakukan untuk menyampaikan surat keberatan terhadap PJ Bupati Pakpak Barat terkait pemberhentian pekerja secara tidak hormat. Tujuh petugas tenaga kesejahteraan sosial kecamatan di Kabupaten Pakpak Barat protes akibat diberhentikan dari pekerjaan mereka. Sebab pekerja tenaga kesejahteraan sosial kecamatan atau TKSK tidak menerima pemberitahuan dari Dinas Sosial Kabupaten Pakpak Barat. Bukan hanya itu, para pekerja tenaga kesejahteraan sosial kecamatan juga mendatangi kantor Dinas Sosial Kabupaten Pakpak Barat untuk memberikan surat keberatan terhadap dinas terkait pemberhentian pekerja secara tidak hormat. Menurut salah satu pekerja tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, Roy Martinus Tumanggor mengatakan tidak adanya surat teguran ataupun peringatan untuk pergantian pekerja TKSK yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial. Mereka juga berharap kepada pemerintah agar dipekerjakan kembali. Dari Januari 2020 kami sudah tidak bekerja lagi dan kami tidak mengetahui kami sudah di PHK. Kalau kami sendiri tidak pernah mendapat surat peringatan dari Dinas Sosial Papua Barat. Sementara itu, pekerja TKSK langsung memberikan kuasa kepada penasihat hukum Zetra H. Bakara SH mengatakan agar pekerja TKSK dapat mengetahui kejelasan dan alasan pemerintahan Dinas Sosial memberhentikan mereka. Kita akan mencoba berdiskusi, bertukar pikiran, juga mencari solusi. Karena ada hal-hal yang menurut kami tidak sesuai dengan prosedur ataupun tidak sesuai dengan hal yang seharusnya gitu untuk terkait mengenai pemberhentian ataupun penggantian ataupun istilah-istilah lain yang relevan dengan itu. Karena apa? Karena mengapa saya tidak bisa mengatakan kawan-kawan TKSK di sini diberhentikan atau digantikan, karena memang tidak ada penjelasan gitu. Apakah memang mereka diberhentikan, digantikan atau mungkin diputuskan hubungan kerja, kita nggak tahu gitu. Petro Citra Cibro melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini malam ini. Saya Irwan Saragih mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.